Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara, dalam pidato malam pemilihannya di Florida, Amerika Serikat, calon Presiden Donald Trump bersumpah untuk berjuang demi keluarga dan masa depan warga Amerika Serikat. Dalam orasinya, Donald Trump berjanji bahwa ia tidak akan berhenti sampai mewujudkan Amerika yang kuat, aman, dan sejahtera. Trump juga menyatakan setiap harinya akan berjuang bagi rakyat Amerika Serikat. Saya akan berjuang demi Anda dengan setiap nafas di tubuh saya. Trump berterima kasih kepada rakyat Amerika atas kehormatan luar biasa terpilih sebagai Presiden ke-47 dan Presiden ke-45. The popular vote was very nice, I will tell you. It's a great feeling of love. We have a great feeling of love in this very large room with unbelievable people standing by my side. These people have been incredible. They've made the journey with me, and we're going to make you very happy. We're going to make you very proud of your vote. I hope that you're going to be looking back someday and say that was one of the truly important moments of my life when I voted for this group of people. Calon Presiden Amerika Serikat dari Partai Republik, Donald Trump memenangkan suara sementara di salah satu negara bagian yang dikenal sebagai medan pertempuran atau swing state, North Carolina. Associated Press mengumumkan pada pukul 23.18 waktu setempat, Trump mendapatkan kekuatan suara elektoral negara bagian tersebut. North Carolina adalah salah satu negara bagian yang menjadi medan pertempuran sengit antara Trump dan rivalnya dari Partai Demokrat, Kamala Harris. North Carolina termasuk di antara swing states, yakni negara bagian yang tidak condong ke partai politik manapun. Dengan memenangkan North Carolina, Trump berpeluang besar mengamankan posisi untuk menuju kemenangan 270 dari 538 suara Electoral College. Calon Presiden Amerika Serikat dari Partai Demokrat Kamala Harris mengunjungi kantor pusat Komite Nasional Demokrat di Washington DC pada malam hari pemilihannya. Pada kesempatan ini Harris mengapresiasi kerja para relawan pusat panggilan yang mengajak warga untuk memilihnya. Kamala juga berterima kasih kepada warga yang telah memberikan suaranya untuk Pilpres Amerika Serikat 2024. Kami kutip dari Associated Press, pukul 16.55 waktu Indonesia Barat, hasil perhitungan sementara pemilu Presiden Amerika Serikat, Donald Trump unggul dengan mengamankan 267 Electoral College dari 25 negara bagian atau 70.361.146 suara. Sementara Kamala Harris mengantongi 65.358.796 suara dan mengamankan 224 Electoral College. Meski proses penghitungan suara Pilpres AS belum selesai, Presiden Prancis Emmanuel Macron lewat akun X mengucapkan selamat kepada Donald Trump dan mengatakan siap bekerja sama dengan rasa hormat demi perdamaian dan kemakmuran bersama. Saudara, dari data terakhir, calon Presiden Amerika Serikat Donald Trump semakin dekat dengan kemenangan. Kita akan bahas bersama Abdul Malik Gismar, Senior Advisor Paramadina Public Policy Institute. Selamat petang Pak Malik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Pak Malik, ini perolehan suara sementara saat ini hingga sore hari ini, apakah bisa disimpulkan jika kemenangan Trump ini tinggal diumumkan? Saya kira begitu ya, Sudah lumayan banyak vote yang masuk dan sudah banyak yang memastikan ya, artinya sudah lewat batas maksimum penghitungan suaranya dan suaranya kelihatannya akan ke Trump ya. Electoral vote akan dimiliki oleh Trump. Bahkan barangkali popular vote-nya juga. Tapi Pak Malik, ini sebenarnya apa sih yang menjadi faktor utama, penyebab utama Trump ini bisa kembali memenangkan Presiden Amerika Serikat? Iya, yang pertama saya kira yang harus diapresiasi terlepas kita suka atau nggak suka dengan Trump, itu bahwa dia berhasil regrouping yang luar biasa. Karena
ketika dia keluar dari White House itu dia tuh basically pariah gitu kan ya. Dan banyak sekali berhadapan dengan persoalan-persoalan hukum. Banyak sekali. Trump ini barangkali bukan cuma presiden, barangkali orang Amerika yang paling banyak punya masalah hukum itu. Ya, itu satu. Terus yang kedua, faktor berikutnya itu Biden performs buruk sekali ya. Bidenomics itu nggak bekerja itu, ya kan? Tidak bisa bounce back setelah COVID itu dengan baik. Selain juga retorikanya Biden itu tidak inspiring gitu. Kemudian yang juga sangat penting menurut saya, Trump ini sukses dan pandai mengatakan apa yang ingin didengar masyarakat. Ya, itu yang membuat dia berhasil kali ini, bahkan mungkin ini pertama kali ya, setelah 2 kali dia mencoba, yang barangkali kali ini dia akan berhasil memperoleh juga selain electoral vote juga popular vote. Jika Anda menyebutkan Trump sukses dan juga pandai menyampaikan apa yang diinginkan oleh masyarakat Amerika Serikat belakangan ini, apakah ini artinya masyarakat Amerika Serikat ada menginginkan suatu hal perubahan dari sebelumnya yang dipimpin Presiden Joe Biden? Oh iya, pastilah, pasti. Seperti yang tadi saya katakan, Bidenomics itu tidak terlalu berhasil ya. Inflasi tinggi masih dirasakan kan gitu ya. Job juga dirasakan masih kurang. Kemudian yang paling tidak menjadi sentimen di Amerika itu kan persoalan imigran itu, imigrasi ya, persoalan imigrasi, persoalan aborsi juga ya. Yang selama ini imigran misalnya itu separuh paling tidak ya, separuh masyarakat Amerika yang sekarang ini mendukung Trump itu kan menginginkan immigration policy yang lebih tough gitu ya. Jadi kalau kita kembali berkaca di Pilpres Amerika Serikat saat ini, apakah faktor Joe Biden yang juga membuat Kamala Harris ini jauh tertinggal dari Trump? Saya kira iya, Joe Biden tadi sudah saya katakan sekilas kurang berhasil lah ya sebagai presiden, dan Kamala tidak bisa mendisosiasi, memutus hubungan ya, memutus asosiasi dirinya dengan Joe Biden, sehingga dia kalang kabut juga gitu ya, tidak cukup berhasil kemudian membangun dirinya sebagai calon presiden yang sepenuhnya beda dengan Joe Biden ya. Itu saya kira itu faktor sangat penting. Selain juga Kamala ini sophisticated sekali. Dia bicara tidak dalam bahasa yang segera ditangkap oleh publik seperti Trump yang tadi saya katakan berhasil menyampaikan apa yang ingin didengar. Lah ini kira-kira barangkali ya Kamala dan Demokrat kurang berhasil menyampaikan apa yang ingin didengar oleh masyarakat. Jadi jualannya kurang laku. Jualannya kurang diterima oleh masyarakat AS gitu ya. Kurang diterima oleh masyarakat. Ya, Pak Malik, ini kan jika memang kita masih menunggu tentunya ya pengumuman resmi kemenangan dari Presiden Trump. Apa yang sekiranya nanti jika memang betul Donald Trump terpilih sebagai Presiden ke-47 Amerika Serikat, ini kebijakan apa, orientasi apa yang akan berpengaruh pada politik internasional? Kebijakan-kebijakan yang akan berpengaruh mungkin dari perang Ukraina, Palestina, dan juga situasi yang ada di Timur Tengah, dan juga mungkin yang akan berpengaruh di Indonesia nantinya. Saya kira Timur Tengah barangkali tidak akan banyak bedanya ya. Sama itu, posturingnya kurang lebih sama. Mereka berlomba-lomba siapa lebih pro Israel gitu kan ya. Kalau di Ukraina barangkali akan ada perbedaan yang lumayan signifikan. Trump itu menarik yang dia sampaikan kemarin ya, beberapa hari yang lalu disampaikan, saya kenal Putin dan saya kenal Zelensky. Perang ini harus berhenti, kira-kira seperti itu. Jadi di Ukraina barangkali akan ada perubahan yang signifikan. Di Palestina barangkali tidak. Persoalan lain yang juga sangat mewarnai dinamika dunia juga barangkali adalah semangat Trump untuk melindungi ekonominya ya. Dia akan pasang tarif ya. Dia akan pasang tarif secara
umum 10-20%, terhadap Cina 60%. Oke, Nah, itu Pak Malik, luar biasa. Ya. singkat saja, mungkin bisa disampaikan apa yang nantinya akan mempengaruhi ketika Presiden Trump terpilih bagi kebijakan yang berpengaruh sangat erat dengan Indonesia? Satu tarif tadi itu walaupun ekspor kita nggak terlalu besar ya, tapi kalau dikenai tarif barangkali akan lebih turun lagi gitu ya. Saya kira nggak terlalu banyak dampak karena postur geopolitik Amerika untuk wilayah di sekitar kita ini nggak akan berubah. Oke. Sama saja saya kira. Oke. Ya, Cina Selatan, Taiwan gitu ya, Pyongyang barangkali, tapi khusus terkait Indonesia barangkali nggak akan terlalu banyak berbeda. Baik, terima kasih Pak Abdul Malik Gismar, Senior Advisor Paramedina Public Policy Institute sudah memberikan perspektifnya di Kompas Petang. Selamat sore Pak Malik. Sore.